Oke, bertemu lagi dengan gua Bang David. Pada video kali ini gua ingin share ya tentang TTL. Apa itu TTL? Transistor logic. Nah, pada video sebelumnya kita ngebahas tentang fundamental digital logic atau gerbang dasar digital ya, yang notabene adalah eh, bahan dasar untuk membangun baik itu prosesor, baik itu RAM, baik itu grafik card dan lain sebagainya di dunia perangkat keras komputer. Nah, kita sering dengar ada istilah komputer adalah ribuan transistor ya. Jadi mikroprosesor 8088 terdiri dari 29.000 transistor ya. Jadi makin banyak transistor di dalam satu mikroprosesor itu semakin canggih ya. Tentunya di implementasi nyatanya bukan hanya transistor ya. Jadi mungkin prosesor yang terdiri dari ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan jutaan, bahkan miliaran transistor itu eh, bukan hanya transistor, ada komponen seperti kapasitor, resistor, dan lain sebagainya ya. Cuman digerakkan atau dikomandoi oleh transistor. Jadi yang disebut itu prosesor yang terdiri dari ribuan transistor, puluhan ribu transistor, bahkan jutaan transistor. Nah, seperti itu ya. Nah, padahal di dalam mikroprosesor itu umumnya ya bukan transistor tapi gerbang ya, gerbang logika fundamental digital logic ya, gerbang yang 7 ya, yang sebelumnya pernah kita bahas ada AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, di sini untuk membangun gerbang yang 7 itu kita bisa menggunakan transistor. Jadi untuk gerbang N contohnya ya, dia dibangun oleh 2 transistor. Nah, ini ya, tampilannya seperti ini. Untuk membangun gerbang N itu dibutuhkan 2 transistor dan 3 resistor ya. Ya, untuk di situ ada titik inputnya di A, B, dan outputnya ada ya di bawah di emitor transistor kedua ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita membangun gerbang N itu cukup menggunakan 3 resistor dan 2 transistor ya. Tapi kalau kita menggunakan IC, membelinya, nah di dalam satu IC itu terdapat 4 gerbang N ya, yang paling dasar lah ya. Mungkin ada IC yang isinya gerbang N lebih banyak ya, tapi umumnya yang gua tahu satu IC terdapat 4 gerbang N, 2 input, 1 output ya. Tapi kalau kita bikin dari transistor ya seperti ini ya, seperti tampilannya, seperti yang ditampilkan di layar. Nah, rangkaiannya seperti itu untuk gerbang N. Kita lihat tabel kebenarannya juga sama ya. A-nya 1, B-nya 1, baru outputnya 1. Kita lanjut ke gerbang selanjutnya, gerbang OR. Nah, untuk gerbang OR juga sama, 2 transistor ya. Gerbang OR ini penjumlahan ya. Kalau N itu perkalian, OR penjumlahan. Nah, makanya dari itu outputnya itu yang bernilai 1 banyak. Karena dia akan bernilai 1 kalau salah satunya itu bernilai 1 ya. Jadi dijumlahkan. Makanya kalau A-nya 0, B-nya 0, baru outputnya 0. Dan yang ketiga gerbang NOT. Ya. Nah, di sini hanya satu transistor ya. Kalau input A-nya 0, outputnya 1 dan kebalikannya ya. Nah, untuk gerbang NOT ini kalau di dalam IC itu dia terdapat 6 gerbang NOT ya. Nah, jadi kalau kita beli satu IC yang dalamnya ada gerbang NOT-nya itu terdiri dari 6 gerbang NOT. Namun kalau kita hanya ingin membangun satu gerbang NOT tunggal, nah ini rangkaiannya, 1 transistor dan 2 resistor.
gitu. Jadi terjawab ya, eee, terminologi prosesor ini terdiri dari 100.000 transistor, mikroprosesor ini terdiri dari 1 juta transistor, dan mikroprosesor ini terdiri dari 1 miliar transistor. Jadi eh, bisa dijelaskan ya, karena transistor ini itu yang membangun gerbang-gerbang itu. Jadi walaupun prosesor-prosesor itu di dalamnya itu adalah gerbang-gerbang logika yang 7 yang pernah dibahas pada video sebelumnya, tapi gerbang itu juga bisa dibangun oleh transistor. Jadi pada dasarnya di bawah tataran gerbang seperti gerbang N ya, di bawahnya itu adalah transistor. Jadi transistor adalah bagian paling basic ya dari pembentuk mikroprosesor atau komponen-komponen pemrosesan komputer perangkat keras lainnya ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, itulah penjelasan tentang transistor logik atau logika transistor ya, yang merupakan, ini bisa gue bilang apa ya, gen ya. Kalau transistor itu gen, mungkin kalau gerbang itu sel ya. Karena kalau gen itu udah paling bawah mungkin ya. Atau mungkin ada yang lain lagi. Tapi kalau untuk di IT, rekayasa IT perangkat keras yang paling bawah itu berarti transistor ya. Baru di atasnya itu gerbang. Nah, kalau sudah menjadi gerbang itu dia sudah menjadi sel komputer ya. Karena dia sudah memenuhi definisi input, proses, dan output ya. Seperti itu. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Oke.